Selamat Hari Raya Idul Fitri. Saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. THR-nya boleh dong pakai special thanks. Hello Pops, balik lagi bersama aku Forward Man, di mana sini aku akan menceritakan alur cerita film yang pastinya seru. Kali ini aku akan menceritakan alur cerita film The Monkey. Film ini mengisahkan saudara kembar Hal dan Bill yang menemukan mainan monyet tua milik ayah mereka di loteng. Setelah penemuan tersebut, serangkaian kematian misterius mulai terjadi di sekitar mereka. Setiap kali monyet tersebut membunyikan simbalnya. Ya penasaran kan? Tak usah berlangsung lama-lama lagi, kita langsung simak saja ceritanya. Tapi tunggu dulu, jangan lupa pamit ke ibu kalian karena kalian akan menghilang selama 10 menit ke depan. Musik. You slept away the morning, the things that you would miss, like laughter from the kitchen, or a memory like this, that bukan make sense, bukan cinta. Aroma 100. Memperlihatkan pria bernama P.D. Selburn dengan baju penuh darah mengembalikan mainan monyet ini yang dibelikan dari sebuah toko mainan. Namun pemilik toko tidak menerima pengembalian mainan yang sudah dibeli. Ketambah lagi stick drumnya stuck di atas. PD menceritakan bahwa jika stick drumnya berada di bawah, yang dimana berarti drumnya berbunyi, maka mereka berdua akan celaka. Tiba-tiba drum pun berbunyi, lalu seekor tikus menggigit tali senapan hiu yang membuatnya terlepas dan panahnya menembus badan pemilik toko ini hingga ususnya ikut terurai. PD selamat. PD mengambil penembak api dan membakar boneka monyet tersebut. Scene berpindah pada tahun 1999 menceritakan seorang anak kembar bernama Hal Selburn dan Bill Selburn. Bill lebih tua 3 menit dari Hal dan itu membuat dirinya sering menjahili Hal, hingga membuat Hal ingin membun-bun Bill dan menjadi anak sematawayang. Ibunya yang membesarkannya seorang diri setelah ditinggal ayahnya entah kemana, berpamitan untuk membeli rokok namun tidak kunjung kembali. Ketika Bill dan Hal menggeledah isi kamar ayahnya untuk mencari petunjuk, dia mendapati kotak besar yang bertuliskan monyet penggiling organ. Seketika itu mereka membukanya dan dilihatlah boneka monyet yang memakai drum dan stick. Bill memutar tuas di belakang monyet untuk menyalakannya seperti yang tertulis di box. Namun monyet itu sepertinya rusak dan tidak menabuh drumnya. Pagi harinya mereka sekeluarga pergi untuk makan bersama di sebuah restoran dengan babysitter. Sementara ibunya mereka berkencan. Anehnya boneka monyetnya ikut di bawah. Hanya pertunjukan biasa, nggak terjadi apa-apa kok awalnya. Hanya chef yang sedang pamer skill di hadapan pelanggannya. Di tengah-tengah aksinya, Hal merasakan ada yang aneh. Ternyata di dalam mobilnya, monyet itu memainkan drumnya. Chef pun tak sengaja mengiris leher babysitter hingga kepalanya terputus dan terjatuh di kompor. Dan mengadakan prosesi berdoa di kemudian hari di gereja. Babysitter itu bernama Annie Wilkes. A divine plan? Sure, maybe. Setelah pemakaman selesai, ibu mereka mencoba untuk menenangkan Bill dan Hal. Hal doang sih, Bill mah cuek banget orangnya. And you will both die. Seperti tidak terjadi apa-apa, malamnya ibunya dan serta si kembar malah asik joget-joget. Di sekolahnya, Hal mendapatkan bulian dari teman-temannya, yang ngebully malah geng cewek. Bulian itu didapatkan karena Bill cerita bahwa ayah mereka pergi meninggalkan mereka, karena dulu Hal merupakan bayi gendut yang suka menangis. Nggak cuma dibully verbal, celananya pun juga diambil. Entah siapa yang menaruhnya, boneka monyet itu tiba-tiba berada di dalam kamar Hal. Di malam hari, Hal susah untuk tidur dan mencoba untuk bangun melihat boneka monyet. Dikagetkan dengan Bill yang juga tidak bisa tidur. Masih dengan jahilnya, Bill menyuruh Hal untuk menikahi monyet itu dan menjadi nyonya monyet. Tak habis di situ, besoknya Bill sengaja meletakkan monyet di tas ransel Hal yang membuat dirinya dibully di kelasnya. Dan keesokan harinya, teman-temannya melempari Hal dengan pisang, masuk ke dalam kamar, memutar tuas monyet, dan meminta untuk Bill meninggoy. It's because of you that deadbeat Bill. Hey, Mom, you home? Monyet itu memainkan drumnya lengkap dengan iringan musik layaknya sirkus. Hal hanya terdiam dan menyaksikan. Namun bukannya Bill, ibunya lah yang tiba-tiba meninggoy tepat di depan mata Bill. Dokternya mengatakan ibunya meninggoy karena penyakit aneurisma bumerang yang hanya menyerang manusia dengan presentasi 1:44 juta orang. Setelah kejadian itu, Hal menyadari bahwa monyet ini tidak menerima permintaan dan akan membun-bun orang secara random setelah tuasnya diputar. Bill yang tidak terima ibunya sudah meninggoy berdiri dan memanggil-manggil ibunya yang sudah terbaring di peti.
Setelah meninggalnya ibu, Bibi dan pamannya memutuskan untuk mengasuh Hal dan Bill hingga tumbuh besar. Hal yang masih emosi dengan boneka monyet itu mengambilnya dan menaruhnya di atas meja dan memotong boneka monyet itu. Anehnya, tangan yang dipotong oleh Hal mengeluarkan darah. The fuck? Hal menaruh semua potongan monyet itu di kantong dan membuangnya bersama truk sampah dan menganggap semuanya sudah berakhir. Bibinya memindahkan mereka berdua ke Maine agar menjauhkannya dari kota asal mereka yang membuat trauma. Namun walaupun sudah pindah ke kota yang jauh, hal aneh pun masih terjadi. Boneka monyet itu tiba-tiba berada di rumah barunya dengan keadaan utuh. Hal mengatakan bahwa boneka itu jahat. Mendengar itu, Bill ingin mencoba memutar tuasnya dan membuktikan apakah ada orang yang meninggoy atau tidak setelah itu. Mereka pun memutarnya kembali. Yang terjadi adalah pamannya meninggoy dengan dugaan kecelakaan saat berburu. Kini mereka berdua pun percaya bahwa boneka itu memang membawa bencana. Menaruhnya kembali ke kotak, merantainya, dan mengubur jauh ke dalam sumur yang sangat dalam. Dan ini adalah cerita 25 tahun kemudian. Masih di rumah yang sama, tiba-tiba bibinya terbangun dari tidurnya karena mendengar musik iringan sirkus. Bibi mencoba untuk mencari asal dari suara tersebut dengan bermodalkan pistol di tangannya. Setelah dicek, pintunya terbuka dan suara itu berasal dari ruangan bawah tanah. Membukanya namun tidak ada siapa-siapa. Namun Bibi terpleset hingga membuat kail pancing menancap di pipinya. Tak itu saja, Bibi mencium bau gas bocor dari kompornya. Menghampirinya, namun inilah yang terjadi. Wajah Bibi terbakar. Bibi panik keluar rumah karena tak bisa melihat kepalanya menancap papan surat dan meninggoy. Hal Shelburne kini sudah besar dan bekerja di sebuah minimarket. Pergi menemui bosnya untuk meminta izin pulang lebih cepat karena akan menjemput anaknya. Dia adalah Ted, seseorang yang mengadopsi PD, anak dari Hal. Dan jika kuasanya telah selesai, Hal tidak perlu lagi menemui PD. Itu adalah minggu terakhir baginya bertemu dengan PD, menyarankan agar pergi berlibur menghabiskan waktu terakhir. Dan inilah PD, anak dari Hal. Scene berpindah menunjuk pria gondrong yang sedang menghampiri lapak barang-barang bekas. Dan tak terduga adalah ada boneka monyet, sang penggiling organ. Kocaknya pria ini membelinya dan membawanya ke rumah. You're talking about the shit-eating grin or the hairy back? Kita kembali pada Hal bersama PD bermalam di motel. PD menanyakan apakah ayahnya mempunyai saudara. Hal menjawab dirinya tidak memiliki saudara. Setelah bertahun-tahun tidak ada penampakannya, tiba-tiba pada malam ini, Hal bermimpi tentang boneka monyetnya. Yang 25 tahun lalu dia dan Bill, saudaranya, membuangnya di sebuah sumur yang sangat dalam. Terbangun karena AC-nya meninggoy dan menghidupkannya kembali. Teleponnya berbunyi dan ya benar, Bill yang menelpon. Bill menelpon Hal karena ingin menyampaikan kabar di mana bibinya, bibi mereka, Bibi Ida, meninggoy dan Bill diminta untuk mengurus aset. Serta kata polisi, Bibi Ida meninggoy karena hal yang tak wajar. This young policewoman I spoke to used the phrase freak accident. Bill meminta Hal untuk mengecek rumah Bibi Ida, memastikan bahwa monyet itu tidak ada di sana. Mengingat dia bisa berteleport kemana saja, walaupun sudah dibuang ke dasar sumur. Di saat mereka sedang menelepon, seorang wanita akan berenang. Namun yang terjadi adalah AC kamar Hal yang sebelumnya mati dan dihidupkan kembali rusak dan terjatuh dari atas motel ke air yang mengalir. Aliran listriknya memancar dan mengaliri air hingga ke kolam renang. Wanita itu loncat ke kolam renang dan boom, meledak hingga tubuhnya hancur. Hal kembali ke kamar, menempelkan bantalnya ke muka dan berteriak hingga membuat PD terbangun. Let's go. Let's go. Time is it? What the fuck? Hey, language, and we gotta go. Mereka pergi meninggalkan motel dan Hal pun jujur tentang keluarganya, Bibi Ida yang telah meninggoy. PD memaksa ayahnya untuk mengajaknya ke rumah Bibi Ida, namun Hal sempat menolak karena itu membuat mengingat masa lalu. Dan lagi-lagi Hal bermimpi aneh lagi. Everybody around you. Hal pun terbangun mendengar suara dari depan rumahnya. Tapi tenang, bukan monyet kok. Itu hanya PD yang membawa brosur tentang terjun bebas. Kini mereka berdua menuju rumah Bibi Ida. Hal meminta agar PD tetap berada di mobil selagi Hal mengurus perabotan bibinya.
Dalam obrolannya dengan anaknya, mereka dikagetkan dengan kedatangan Barbara, seseorang yang akan mengurus rumah bibinya. Barbara bercerita tentang Bill, kakaknya Hal, yang memberitahu bahwa Hal yang akan datang untuk mengurus. Mendengar itu, PD pun jengkel karena sebelumnya Hal bercerita bahwa dia tidak mempunyai saudara. Were you and your aunt very close? Sure, very. Is this all her? Now, let's see. That would have been on Sunday. Setelah meninggoynya bibi Ida, situasi menjadi kacau. Bahkan di hari berikutnya tetangganya juga meninggoy karena terkena pemotong rumput. Dan juga lagi dan lagi selama seminggu. PD masuk ke dalam rumah dan melihat foto ayahnya bersama saudara kembarnya, Bill. Sebelumnya Barbara menjual barang-barang bekas yang berada di rumah bibi Ida. Itulah di mana ada pria gondrong yang membeli boneka monyet sialan itu. Namun padahal Barbara tidak menjualnya, bahkan tidak melihatnya. Barbara membuka sebuah ruangan di mana seharusnya boneka monyet itu disimpan. Namun ketika dibuka, isinya bukan boneka, melainkan shotgun yang langsung menembak Barbara hingga hancur. Malam harinya polisi pun datang menginterogasi Hal dan memintanya untuk menceritakan kejadiannya. Polisi itu juga meminta agar Hal tetap berada di kota ini hingga polisi mendapatkan sesuatu. Walaupun dengan terpaksa, mereka tinggal di rumah bibi Ida. It's like that restaurant, Spaghetti City. Telepon berbunyi dan itu adalah Bill. Hal menceritakan semuanya tentang si monyet yang tidak ada di rumah dan serangkaian orang meninggoy tidak wajar dalam waktu seminggu terakhir ini. Hal mencari buku telepon di mana itu semua merupakan nomor dari penghuni di kota ini dan matanya tertuju pada Mr. Monkey. Segera langsung menelponnya. Suara dari seberang mengatakan bahwa iklan tentang monyet hilang sudah ditutup karena mainan monyetnya sudah ditemukan dan telepon ditutup. Sekarang terjawab sudah kenapa serangkaian terbun-bunnya orang di kota ini adalah pemilik dari boneka monyetnya sudah ditemukan dan kini tugas Hal adalah mencarinya. Inilah cerita dari sisi Bill. Kita diberikan flashback di mana pada suatu hari Bill kecil turun ke sumur tersebut dan mencari mainan itu. Namun mainan monyet itu telah hilang, hanya meninggalkan tuasnya saja. Dan menunggu hingga pada tahun 2016 ketika itu tahun monyet, dia kembali. There you were, ours. As if you had always been looking down on me. Bill pun kembali ke rumah bibi Ida untuk mencari monyet tersebut, namun tidak ada. Namun Bill percaya bahwa monyet akan kembali lagi hingga dia membuat jasnya sendiri untuk berjaga-jaga ketika ada orang meninggoy. Dan setelah menunggu lama, kini Bill menemukan monyet tersebut dan pemiliknya bernama Ricky serta membelinya seharga $15. Namun tiba-tiba Ricky datang menemui Bill dan meminta mainan itu kembali dan dia juga akan mengembalikan uangnya seharga $15. Same thing, too. It just sort of makes me think about my... Ternyata Ricky lah yang memberitahu Bill bahwa kembarannya bersama anaknya pergi ke rumah bibi Ida. Hal dan anaknya pergi ke motel seperti yang diminta oleh Bill, menyuruhnya untuk pergi ke motel dan menunggu kabar darinya lagi. Jadi secara singkatnya begini, Bill memendam kebencian terhadap Hal sejak kecil. Karena apa? Sistem monyetnya adalah siapapun yang memutar tuasnya tidak akan meninggoy. Dan Hal sudah mengetahui itu sejak kecil. Jadi bisa disimpulkan sejak kecil Hal sudah menginginkan Bill untuk meninggoy. So, jadi saat ini Bill ingin agar PD, anak dari Hal yang memutarnya, agar Hal yang meninggoy. Karena yang memutar tuas tidak akan meninggoy. Yang hanya diinginkan Hal adalah membuat PD tetap aman. Walaupun mengingat PD merupakan anak dari sebuah kecelakaan, maka dari itu dia membuat open adopt untuknya. Namun walaupun dia hanya anak dari hubungan gelap, Hal tetap menyayanginya. Di tengah-tengah obrolan mereka kedatangan tamu yaitu Ricky yang datang menggunakan seragam palsunya menjadi polisi palsu. Ricky meminta Hal dan anaknya pergi ke suatu rumah yang tak lain dan tak bukan adalah rumah dari kediaman Bill. Motel sih. PD masih tidak mengira bahwa ayahnya akan terjebak dalam permainan bodoh hanya karena mainan monyet yang padahal bukan sembarang mainan. Ricky meminta agar PD masuk ke dalam sendirian sementara Hal diminta untuk tetap berada di dalam mobil. Akhirnya PD bertemu dengan Bill, kembaran dari ayahnya Hal, yang sedang mengobrol dengan mainan monyetnya. Bill memberikan mainan monyetnya kepada PD, memintanya untuk memutar tuasnya karena itu merupakan tradisi keluarga Shelburne. Memutar tuas mainan monyet. PD pun menurutinya dan memutar tuas mainan monyet tersebut.
Monyet pun bergerak dan sticknya perlahan mulai memukul drumnya dan menimbulkan suara sirkus. Dampaknya adalah Ricky pun menggila dan menembak tiba-tiba. Tembakannya mengarah ke atas tepat di mana sarang lebah berada, melubangi sarangnya dan lebah pun perlahan keluar. Lebah pun keluar dan masuk ke dalam mulut Ricky hingga meninggoy. Bill yang melihat itu langsung marah kepada monyet itu karena yang dia inginkan adalah meninggoynya Hal. Memangsa monyet itu memukul drumnya lagi, berharap Hal lah yang meninggoy. Drum itu pun berbunyi lagi dengan paksa menimbulkan gempa di rumah itu hingga membuat atapnya roboh. Namun bukan mereka yang meninggoy, namun penghuni hotel lainnya yang meninggoy. Hal pun memarahi Bill atas apa yang telah dia lakukan. Bill ingin membun-bun Hal karena Hal lah ibunya meninggoy. Karena Hal memutar tuasnya berharap Bill yang terkena tapi malah ibunya. Hal mengeluarkan Bachoto no Jutsu yang membuat Bill sadar dan mereka kini sudah berbaikan. Namun tiba-tiba Basoka entah datang dari mana jatuh dan meledakkan bom yang membuat kepala Bill pisah dari tubuhnya. Bill pun meninggoy juga. Hal dan PD meninggalkan kota tersebut akibat ulah dari Bill dengan mainan monyetnya menewaskan sebagian orang di kota Maine. Untuk berjaga-jaga mainan monyet itu dibawa dan diamankan oleh Hal agar tidak menimbulkan korban lainnya. Namun hal aneh pun terjadi di depan mata mereka. Terlihat kakek-kakek tua dengan rambut putih tengah mengendarai kuda kegelapan yang mengeluarkan asap hitam. Entah siapa itu, seperti sosok dari sang monyet itu sendiri. Dan film pun selesai. Film The Monkey menyajikan teror psikologis yang berakar pada trauma masa lalu dan kutukan yang tak terhindarkan. Dengan atmosfer yang mencekam dan ketegangan yang terus meningkat, akhir cerita yang tragis menunjukkan bahwa beberapa kengerian tidak bisa dilawan begitu saja. Kadang cara terbaik untuk menghadapi kejahatan adalah dengan memahami bahwa tidak semua rahasia bisa dikubur selamanya. The Monkey membuktikan bahwa ketakutan terbesar bukan hanya berasal dari benda terkutuk, tetapi juga dari luka lama yang tak pernah sembuh. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton alur cerita film ini hingga selesai. Jangan lupa bahagia, jangan lupa subscribe, dan thank you.